Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal mula dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, dan karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa yang ke-27 tahun B ini, terutama bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18-24 dan bacaan Injil dari Markus bab 10 ayat 2-16 berbicara tentang hidup perkawinan. Injil Markus tadi mengatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalimat ini memang kelihatan sangat-sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam. Pertama, kata meninggalkan. Dengan masuk dalam ikatan suci perkawinan, berarti laki-laki dan perempuan meninggalkan, tetapi bukan orang tua mengusir atau menyuruh pergi dari rumah. Meninggalkan berarti keterpisahan dari satu posisi yang lama, meninggalkan keadaan yang lama, atau meninggalkan sesuatu yang tidak boleh lagi menjadi gaya hidup sewaktu masih single atau sendirian. Meninggalkan berarti ada sesuatu yang berubah ketika seseorang masuk ke dalam jenjang perkawinan. Meninggalkan bukan berarti membuang atau sama sekali tidak mengurusi orang tua. Tetapi harus ingat juga, tidak berarti bahwa hidup berbeda jarak dengan orang tua itu juga meninggalkan. Karena memang ada juga pasangan suami istri yang terus bergantung kepada orang tua. Tiap hari telepon atau SMS atau WhatsAppan, minta pendapat dan keputusan orang tua seolah-olah mereka menikah karena kemauan orang tua. Meninggalkan berarti perkawinan itu mengandung aspek perubahan gaya hidup, cara berpikir, cara bertindak, dan berkata-kata. Meninggalkan berarti ada hal-hal yang harus dikorbankan di dalam hidup demi kesatuan hidup dalam ikatan suci perkawinan. Sesudah menikah, orang yang single
tidak bisa lagi menjalani hidup sebagai orang yang single. Dulu waktu single, pakaian mungkin tidak dicuci selama 1 minggu. Tinggal celup di air, jemur, lalu pakai. Mau pulang pagi, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang cemas dan marah kalau meninggalkan rumah dengan setumpuk piring yang masih belum dicuci. Tidak ada yang comel dan marah-marah ketika menggunakan uang untuk membeli apa saja yang diinginkan. Meninggalkan berarti kedua belah pihak harus beranjak, sama-sama meninggalkan posisi yang lama. Maka, meninggalkan itu sama seperti menjadi seorang Katolik. Manusia lama kita disalibkan dan kita menjadi manusia baru. Ada beberapa konsep Alkitab yang penting untuk mengerti apa artinya meninggalkan. Yang pertama, meninggalkan berarti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sudah menikah adalah hubungan antar orang dewasa. Perkawinan berarti mempersiapkan anak meninggalkan rumah, bukan mempersiapkan rumah untuk menerima menantu. Orang tua tidak pernah boleh berusaha untuk masuk dan ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anaknya. Orang tua memang harus mempersiapkan anak untuk meninggalkan. Para orang tua tidak dipanggil untuk selama-lamanya membackup anak-anak dibawa ke tiak mereka. Orang tua dipanggil untuk membesarkan anak untuk meninggalkan. Dan ketika sang anak memasuki jenjang perkawinan, berarti orang tua tidak lagi meminta anak-anaknya untuk merubah pasangannya karena ada hal-hal yang tidak disukainya dari menantunya. Yang kedua, perkawinan berarti interaksi pikiran, interaksi pendapat, dan interaksi hati. Dan interaksi keputusan hidup yang paling dekat adalah interaksi di antara suami dan istri, bukan dengan keluarga atau pihak yang lain. Perkawinan berarti relasi antara suami dan istri menjadi relasi yang paling prioritas atau yang paling utama, lebih daripada hubungan orang tua dengan anak, lebih daripada hubungan antara sahabat, dan lebih daripada hubungan di antara rekan sekerja. Ketiga, perkawinan berarti itu saatnya orang menjadi dewasa. Artinya tidak lagi tergantung kepada orang tua untuk mendapatkan kasih sayang, persetujuan, atau dukungan yang paling prioritas. Jika ada persoalan di dalam rumah tangga, pergilah kepada saksi perkawinan, karena merekalah yang dipilih untuk menjadi teladan hidup bagi rumah tangga. Karena kalau ke orang tua, maka ada kemungkinan besar masing-masing orang tua akan membenarkan anaknya dan mempersalahkan yang lain. Maka jangan pernah mengikuti apa yang dikatakan dalam sebuah lagu lawas oleh Betharia Sonata, "Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku." Saudara-saudari yang terkasih, hubungan antara suami dan istri harus dibangun dengan solid, sehat, dan hangat. Karena anak-anak yang dibesarkan di dalam hubungan yang seperti ini akan tumbuh menjadi anak yang bisa membangun kehidupan yang baik. Jika bapa dan mamanya memiliki hubungan yang baik, itu sudah cukup. Anak-anak tidak perlu bapa dan mama yang selalu memenuhi kebutuhan materialnya, melainkan anak-anak memerlukan bapa dan mama yang sayang satu sama lain. Anak-anak akan mendapatkan satu perspektif yang indah bagaimana dia akan memulai suatu relasi di kemudian hari penuh dengan kasih sayang,
penghargaan, dan saling percaya, sebab dia sudah menyaksikan suatu hubungan yang baik antara bapa dan mamanya. Seorang anak akan belajar bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan baik ketika dia menyaksikan bagaimana bapa dan mamanya dengan harmonis menyelesaikan masalah mereka dengan baik, dengan penuh cinta dan konsep Kristiani yang benar, bukan tinju tanpa wasit dan anak-anak jadi penontonnya. Yang kedua, apa artinya bersatu? Dan bentuk persatuan yang seperti apa? Ada 3 hal menarik di dalam persatuan ini, yaitu sepadan, satu daging, dan hingga maut memisahkan mereka. Yang pertama, kata sepadan dikaitkan dengan pengertian Adam sebagai satu-satunya manusia tidak sepadan dengan binatang yang ada di Taman Eden. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia melihat semua yang Dia ciptakan itu amat baik adanya. Satu-satunya kalimat yang keluar dari mulut Allah adalah tidak baik ketika Dia melihat Adam seorang diri. Ini berarti Allah menguduskan komunitas insan yang pertama, yakni keluarga. Maka bagi suami istri jangan pernah mengabaikan hidup rohani, jangan pernah jadikan doa dan ekaristi sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan dan kerinduan untuk bersatu dengan Tuhan, Sang Sumber kesempurnaan hidup. Relasi kita dengan Tuhan merupakan relasi yang indah dan penting, relasi yang paling dasaria di dalam hidup kita. Karena itu, seluruh relasi yang lain harus didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan sendiri mengatakan tidak ada yang sepadan sehingga Tuhan perlu menciptakan Hawa di tengah intimnya relasi Tuhan dengan Adam, maka sebenarnya hal ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melihat ada sisi-sisi yang lain di mana relasi itu hanya bisa diisi di dalam relasi hubungan laki-laki dan perempuan. Sedekat-dekatnya hubungan kakak-adik, sedekat-dekatnya hubungan persahabatan, sedekat-dekatnya hubungan orang tua anak, tetap tidak ada yang sanggup mengisi hal-hal yang kosong di dalam hubungan suami dan istri. Itulah sebabnya Tuhan memberi Hawa bagi Adam supaya dia memiliki relasi yang penuh. Ada bagian sisi relasi kita dengan Tuhan, ada bagian relasi kita dengan sahabat-sahabat, kolega, keluarga. Tetapi tetap ada satu sisi yang hanya bisa diisi di dalam relasi suami dan istri. Maka perkawinan berarti laki-laki dan perempuan itu bersatu dan ada bersama, sepadan menjadi satu daging hingga maut memisahkan mereka. Perkawinan bukan satu persatuan kontrak biasa atau satu persatuan yang sifatnya sementara, tetapi satu persatuan yang permanen adanya. Tidak gampang memang. Kita hidup di dalam satu dunia di mana orang memasuki satu perkawinan dengan pemikiran kalau perkawinan ini tidak cocok dan tidak membahagiakan, mungkin perlu mendapatkan jalan yang baik dengan bercerai. Ini adalah satu hal yang naif sekali. Bagaimana kita bisa tahu bahwa bercerai adalah keputusan yang lebih baik daripada tidak bercerai? Apakah perceraian bisa menghilangkan kesulitan di masa yang akan datang? Ini adalah tanda tanya besar. Bersatu berarti dua orang berjalan bersama-sama. Pada waktu mengambil keputusan untuk menikah, ingat baik-baik, ini adalah keputusan bebas. Sehingga kalau ada orang yang sudah menikah mengatakan dia mendapat pasangan yang salah, maka perlu dipertanyakan, yang
pilih pasangan itu siapa. Perkawinan itu bukan suatu paksaan dan dorongan supaya bersatu, tetapi merupakan keputusan bebas dua orang untuk saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dalam untung dan malang, suka dan duka. Itu sebabnya perlu ada komitmen untuk menjalaninya. Yang ketiga, menjadi satu daging sampai maut memisahkan. Ini berarti perkawinan merupakan suatu komitmen seumur hidup untuk setia, untuk bersama-sama melewati apa yang terjadi di dalam hidup. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, kaya dan miskin, sampai maut memisahkan. Itu janji untuk melewati hidup bersama-sama apapun yang terjadi. Satu daging juga berarti pemberian diri secara total satu terhadap yang lain. Sekarang, banyak orang Katolik yang tanpa sadar memiliki konsep yang tidak biblis atau jauh dari pengertian kitab suci di dalam perkawinan. Banyak yang menikah bukan sehidup semati, tetapi akhirnya menjadi indekos. Menikah bukan indekos, karena kalau indekos berarti di awal sudah taruh ancang-ancang, sebentar lagi akan pindah cari kos yang lebih bagus. Belajar untuk hidup semati dengan istri atau suamimu, karena inilah total komitmen di dalam perkawinan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memperkokoh hidup perkawinan semua keluarga Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 1971, sebuah surat kabar New York menulis kisah nyata tentang seorang pria yang hidup di kota kecil White Oak, Georgia, Amerika. Pria ini menikahi seorang wanita cantik dan baik. Sayangnya dia tidak pernah menjadi suami dan ayah yang baik. Dia sering pulang dalam keadaan mabuk, lalu memukuli anak dan istrinya. Satu malam, dia mencuri semua uang istrinya dan naik bis menuju ke kota besar New York. Bersama beberapa temannya, dia mendirikan sebuah usaha dan sukses. Untuk sesaat, dia benar-benar menikmati hidup. Setiap hari dia berjudi, mengkonsumsi obat-obatan, berganti-ganti wanita. Bulan dan tahun berlalu, bisnisnya tiba-tiba mengalami kebangkrutan dan mulai kekurangan uang. Lalu, dia mulai melakukan berbagai tindakan kriminal. Dia menulis cek palsu dan menggunakannya untuk menipu banyak orang. Pada saat dia ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara selama 3 tahun. Di penjara dia mulai merindukan rumahnya, merindukan istri dan anak-anaknya. Dia benar-benar ingin berjumpa dengan mereka. Setiap hari di pikirannya hanya berisi tentang keinginan-keinginan itu. Akhirnya di masa-masa penghujung hukumannya, dia memberanikan diri untuk menulis surat kepada istrinya untuk menceritakan betapa menyesal dirinya bahwa dia begitu rindu dengan istri dan anak-anaknya. Dia berharap bisa kembali, namun juga akan sangat mengerti bahwa mungkin semuanya sudah terlambat sekarang. Oleh karena itu, di akhir surat dia menulis demikian, "Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Namun jika engkau masih ada perasaan padaku, maukah kau menyatakannya? Ikatlah sebuah pita kuning pada satu-satunya pohon beringin besar di kota kita itu, jika kamu masih mau menerimaku kembali. Apabila aku lewat di beringin itu dan tidak menemukan pita kuning yang diikat, tidak apa-apa, aku mengerti. Aku tidak akan turun dari bis dan akan terus menuju ke Miami. Dan aku berjanji untuk tidak akan mengganggumu lagi dan anak-anak seumur hidupku." Akhirnya hari pelepasannya pun tiba. Dia sangat gelisah. Tidak pernah ada surat balasan satupun dari istrinya. Dia bahkan tidak tahu apakah istrinya menerima surat itu atau tidak. Dan jika dia menerimanya, apakah istrinya itu mau mengampuninya?
Dia lalu menaiki bis menuju ke Miami, Florida, yang melewati kampung halamannya White Oak. Dia begitu gugup ketika hampir sampai di kota White Oak. Seisi bis mendengarkan ceritanya karena dia membutuhkan dukungan. Dan semua penumpang pun kemudian meminta kepada sang supir bis untuk berjalan pelan-pelan ketika melewati White Oak, terutama di pusat kota di mana pohon beringin yang disebut orang itu berada. Hatinya berdebar kencang ketika mendekati pusat kota. Dia mulai berkeringat dingin. Wajahnya terus menunduk, tidak berani mengangkat kepalanya. Akhirnya dia memberanikan diri melihat pohon itu. Air matanya langsung menetes seketika. Dia tidak hanya melihat sehelai pita kuning, bukan hanya satu helai pita kuning, yang ada adalah ratusan helai pita kuning yang memenuhi pohon itu. Sang supir langsung menelpon surat kabar untuk menyampaikan cerita ini. Pada akhirnya pada tahun 1973, seorang penulis lagu tentang cerita ini dengan judul Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree, dan lagu itu menjadi hits pada tahun itu. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.